Kerajaan Lampung kemarin, telah berkembang di medsos terkait dikait-kaitkan sama politik. Tanggapannya seperti apa, Pak? Iya, itu kan bentuk penghormatan dari masyarakat adat di Lampung. Bentuk penghormatan dari Istana Kedatun Kerajaan Lampung. Dan saya merasa terhormat diberikan penghargaan, dan jangan semua hal ditarik ke ranah politik, sering nggak sambung. Kita harus terus menghargai adat istiadat, terus menghargai kearifan lokal, terus menghargai kebudayaan, budaya kita, karena ya budaya kita ini sangat beragam sekali. Banyak yang menyamakan bahwa itu sama dengan simbol kepala banteng. Itu ritual adat. Sekali lagi, itu ritual adat yang sudah tidak sekali dua kali, sudah ratusan kali dilakukan. Pak, kalau terkait sidang Roy Suryo dan Tifa, untuk yang sidang itu Pak Jokowi sudah menerima surat pemanggilan gitu belum Pak dari Kejaksaan? Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir di forum persidangan, ya saya akan hadir. Dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Iya, mestinya seperti itu. Pak, kalau yang terkait dengan Pak JK kemarin kan sempat bertemu di Pak JK? Ya, bertemu dengan Pak JK di HU. Oh, ya pertemuan biasa di dalam forum Hari Bayangkara. Ada yang dibicarakan khusus? Bicara hal yang ringan-ringan saja. Biasa, dulu kan kami kan berdua di pemerintahan sebagai presiden dan wakil presiden. Biasa, bicara juga hal yang ringan. Kan menjadi Sempat canggung nggak sih Pak? Iya, Pak. Sempat canggung nggak? Enggak, biasa aja. Saya kan sempat Biasa aja. Siap. Kasih. Terima kasih Pak. Baik, para pihak, putusan tidak akan saya bacakan seluruhnya ya. Tentu yang ingin didengar adalah pertimbangan hukumnya, amarnya begitu. Permohonan, jawab jinawab, daftar bukti dan sebagainya akan saya lewati. Nanti akan bisa dibaca di salinan lengkapnya. Demikian ya. Putusan nomor 99 Pit/Pra 2026 PN Jakarta Selatan. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pra-peradilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara KRMT Roy Suryo Noto Diprojo yang diwakili oleh kuasanya Dr. H. Adi Warman SH dan kawan-kawan sebagai pemohon, lawan Kapolda Metro Jaya CQ Direskrimum Polda Metro Jaya CQ Kasubdit Kamnek CQ Tim Penyidik yang diwakili oleh kuasanya sebagai termohon, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta CQ Aspidum Kejaksaan Tinggi Jakarta CQ Tim Jaksa Penuntut Umum diwakili oleh kuasanya sebagai turut termohon. Setelah membaca penetapan hakim tentang hari sidang dan seterusnya, pemohon melalui surat permohonannya telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut, sebagaimana termuat dalam putusan. Terhadap permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon tersebut, termohon dan turut termohon telah mengajukan jawaban sebagaimana termuat dalam putusan. Terhadap jawaban termohon dan turut termohon, pemohon telah pula mengajukan tanggapan dan terhadap tanggapan tersebut juga telah ditanggapi oleh termohon dan turut termohon. Untuk membuktikan Yang Mulia, dalil-dalil permohonan. interupsi, kuasanya bukan Adi Warman dari Tokham, Yang Mulia. Tadi dibacakan.
Kuasa Ya, pemohon. pemohon. Bentar ya. Oh ya, maaf ya, Dr. Leslie Harun, SHMH, dan kawan-kawan, tim advokasi litigasi keadilan dan HAM ya. Siap. Nanti kami perbaiki. Siap. Terima kasih, Pak. Saya lanjutkan, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P12, saksi-saksi M. Koiri, Aida Zeina Hasibuan, dan Krisanti Rusmono. Keterangannya sebagaimana termuat dalam putusan, juga mengajukan ahli atas nama Dr. Didit Wijayanto Wijaya, SHH, SCAK, CA, MBA. Keterangannya sebagaimana termuat dalam persidangan. Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, termohon mengajukan bukti surat T1 sampai dengan T37 dan ahli atas nama Aristo Marisi Adiputro Pangaribuan. Sebagaimana keterangannya termuat dalam putusan. Untuk membuktikan dalil sangkalannya, turut termohon mengajukan bukti surat TT1 sampai dengan TT12. Menimbang bahwa pemohon dan termohon mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 3 Juli 2025. Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini. Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pra-peradilan pemohon sebagaimana tersebut di atas, pada pokoknya permohonan pra-peradilan pemohon adalah terkait tidak sahnya tindakan penyidik, yakni satu, penggeledahan dengan alasan termohon memasuki rumah pemohon tanpa menunjukkan surat perintah penggeledahan dan tidak memiliki izin atau penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat. Dua, penangkapan dengan alasan surat penangkapan batal demi hukum karena adanya cacat formil berupa pencantuman alasan penangkapan, yakni untuk pengiriman tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum yang tidak sesuai dengan hukum. Adanya kesalahan pencantuman pasal ketentuan pidana yang disangkakan, tempat pemeriksaan yang keliru dan tembusan surat penangkapan baru diterima keluarga lebih dari 24 jam sejak penangkapan. Pemohon mendalilkan dirinya selalu kooperatif dan rutin melaksanakan wajib lapor sehingga penangkapan dianggap sewenang-wenang. 3. Penahanan dengan alasan tidak terpenuhinya secara subjektif dan adanya keterangan tidak benar dalam surat penahanan yang menyatakan pemohon ditempatkan di rutan Polda Metro Jaya, sedangkan faktanya pemohon dirawat inap di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, serta adanya perintah untuk melaksanakan pemeriksaan dalam waktu 1 hari setelah perintah penahanan tersebut dijalankan. Selain itu, pemohon juga meminta kepada pengadilan agar 1. Berkas penyidikan yang telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon dinyatakan tidak sah dan melawan hukum. 2. Memerintahkan agar turut termohon untuk tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap diri pemohon. 3. Memerintahkan agar turut termohon tidak melimpahkan berkas ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat P1 sampai P12 dan ahli yang nama dan keterangannya sebagaimana disebut di atas. Menimbang bahwa sekalipun dalam sistematika jawaban yang diajukan oleh turut termohon mengandung eksepsi yang dalam praktik persidangan perkara perdata mengandung hal-hal yang terkait dengan formalitas gugatan, namun hakim memandang keseluruhannya adalah bagian dari jawaban yang nantinya setelah dipertimbangkan oleh hakim muaranya hanya 2, yakni mengabulkan atau menolak permohonan pra-peradilan yang diajukan oleh pemohon. Karena itu, hal-hal yang masuk dalam kategori eksepsional tersebut tidak akan dipertimbangkan terpisah.
Menimbang bahwa termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yakni sebagai berikut. 1. Rezim hukum yang digunakan keliru. Penyidikan perkara dimulai sebelum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 berlaku. Dengan demikian, menurut Pasal 361 huruf A tetap diselesaikan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Termohon telah memiliki izin penggeledahan dari Pengadilan Negeri Tangerang dan surat perintah penggeledahan disaksikan oleh 2 saksi. Surat tugas, izin penggeledahan, dan surat perintah sudah ditunjukkan. 3. Surat penangkapan adalah sah berdasarkan pasal 18 KUHP sebagai pelaksanaan kewajiban pelimpahan tahap 2. 4. Penahanan sah berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Status hukum pemohon tetap tahanan. Pemohon dibawa ke Rumah Sakit Keramat Jati atas rekomendasi dokter, bukan pemalsuan. 5. Berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh Kejaksaan Tinggi Jakarta pada tanggal 30 April 2026. Karena itu termohon wajib secara hukum menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan pasal 8 KUHP, sehingga penangkapan dan penahanan merupakan pelaksanaan kewajiban, bukan tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa untuk mendukung alasan penolakannya, termohon mengajukan bukti T1 sampai 37 dan ahli yang nama dan keterangannya seperti disebut di atas. Turut termohon menolak dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, yakni 1. Permohonan pemohon cacat formil karena menarik Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, sedangkan upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dilakukan oleh termohon. 2. Turut termohon hanya pasif menunggu pelimpahan tersangka dan barang bukti. 3. Objek pra-peradilan melampaui kewenangan arena karena memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan dan tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 4. Jika penyidik memandang perlu dilakukan upaya paksa untuk memastikan kelancaran penyerahan tersangka dan barang bukti, maka hal tersebut dibenarkan oleh hukum. 5. Pencantuman pasal KUHP lama dan KUHP baru bukanlah kekacauan formil atau material, melainkan langkah profesional, cerdas, dan berkeadilan dari penyidik dan penuntut umum untuk membuka ruang bagi hakim dalam memilih ketentuan mana yang menguntungkan bagi tersangka. 6. Menguji sah atau tidaknya berkas penyidikan bukan kewenangan pra-peradilan. Menimbang bahwa setelah membaca dan meneliti dengan sesama surat permohonan pemohon, jawaban termohon dan turut termohon, serta bukti-bukti surat dan ahli yang diajukan oleh para pihak, bukti surat, saksi, dan ahli yang diajukan ke persidangan oleh para pihak, maka selanjutnya hakim pra-peradilan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa hakim tidak akan mempertimbangkan satu persatu bukti yang diajukan para pihak di persidangan, melainkan hanya bukti-bukti yang relevan dengan permohonan pemohon dan jawaban termohon dan turut termohon. Masalah pokok yang akan dipertimbangkan oleh hakim pra-peradilan dalam putusan ini adalah mengenai 1. Apakah penggeledahan dan penangkapan terhadap pemohon adalah sah menurut hukum. 2. Apakah penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon sah menurut hukum. Menimbang oleh karena terdapat perubahan Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka pertama-tama hakim akan menentukan ketentuan hukum acara pidana mana yang akan digunakan untuk menguji sah atau tidaknya upaya paksa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon kepada pemohon. Menimbang bahwa pasal 361 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi, pada saat undang-undang ini berlaku, perkara tindak pidana yang sedang dalam proses penyidikan atau penuntutan, penyidikan atau penuntutannya diselesaikan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menimbang bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh termohon, yakni bukti T18 sampai T34, tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan oleh termohon pada tanggal 19 Juni 2026 sebelum melaksanakan pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum, tindakan ini dilaksanakan oleh penyidik sebagai rangkaian dari proses penyidikan atas dasar surat perintah penyidikan nomor SP/S1.13147 dan seterusnya tanggal 14 Juli 2025. Dengan demikian, oleh karena saat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mulai berlaku 2 Januari 2026, tahap penyidikan masih berlangsung, maka ketentuan hukum acara yang akan digunakan untuk menguji upaya paksa yang menjadi objek pra-peradilan dalam perkara ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. 1. Mengenai tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa berdasarkan hukum acara pidana, tindakan penggeledahan bukanlah tindakan yang berdiri sendiri,
melainkan tindakan yang terkait erat dengan tindakan penyidik berikutnya. Oleh karena itu, tindakan penggeledahan dan penangkapan ini akan dipertimbangkan sekaligus. Pasal 1 angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 memberikan definisi dari dua bentuk penggeledahan. Yang pertama adalah penggeledahan rumah, yakni tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal dan menurut tata cara yang diatur dalam hukum acara pidana. Sedangkan kedua adalah penggeledahan badan, yakni tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan dan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Menimbang bahwa dengan memperhatikan proses jawab jinawab di persidangan, termohon menyatakan bahwa penggunaan kewenangan menggeledah dan menangkap pemohon adalah untuk melaksanakan kewajiban hukum menyerahkan tanggung jawab atas pemohon beserta barang bukti kepada penuntut umum sebagai bentuk tanggung jawab termohon atas penyelesaian proses penyidikan dan sebagai tahapan yang menghubungkan proses penyidikan dengan proses penuntutan. Dengan demikian, tujuan penggeledahan tersebut bukanlah untuk melakukan pemeriksaan atau penyitaan, untuk memeriksa badan atau pakaian pemohon untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawa untuk disita, melainkan untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon, untuk selanjutnya diserahkan kepada penuntut umum. Dengan demikian, penggeledahan yang dilakukan oleh termohon termasuk kategori penggeledahan rumah. Menimbang bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur syarat-syarat formil tindakan penggeledahan. Pasal tersebut selengkapnya berbunyi, dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan. 2. Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah. 3. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. 4. Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan 2 orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir. 5. Dalam waktu 2 hari setelah memasuki dan atau menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan. Menimbang bahwa pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 dihubungkan dengan putusan MK Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014 mengatur mengenai syarat material dari penangkapan, yakni dilakukan terhadap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan 2 alat bukti berdasarkan pasal 184. Sedangkan syarat formilnya diatur dalam pasal 18, yakni harus dilakukan oleh petugas kepolisian Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas dan memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat tindak pidana yang disangkakan dan tempat ia diperiksa. Tembusan surat perintah penangkapan harus diberikan kepada keluarganya paling lambat 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Putusan MK Nomor 3 PUU 11 Romawi 2013. Menimbang bahwa pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 mengatur mengenai tersangka yang tidak dapat dilakukan penangkapan, yakni khusus untuk tersangka pelaku pelanggaran. Namun demikian, dalam hal ia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan tanpa alasan yang sah, maka terhadap dirinya dapat dilakukan penangkapan. Sebagai perbandingan, ketentuan ini tetap dipertahankan dalam pasal 97 KUHP baru, namun oleh karena KUHP baru tidak mengenal lagi pembedaan kejahatan dan pelanggaran, maka subjek yang diatur dalam pasal tersebut adalah tersangka yang melakukan tindak pidana yang ancaman pidananya hanya pidana denda paling banyak kategori 2. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T18, 19, T20, T21, T22 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya mengirimkan surat pemerintahan izin penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 10 November 2025. Dalam uraian angka 3 surat tersebut, termohon menyatakan sebagai berikut. 3. Berkaitan hal tersebut diajukan kepada Ketua. Permintaan izin penggeledahan rumah tempat lainnya yang dihuni atau digunakan oleh Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo yang terletak di Jalan Kucica nomor 88 Blok JH 7 17 18 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan yang diduga sebagai tempat persembunyian barang bukti
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap dan seterusnya. Selanjutnya, atas dasar permintaan dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, Ketua Pengadilan Negeri Tangerang mengeluarkan penetapan izin penggeledahan nomor 49 Penpit Izin Geledah 2025 PN Tangerang tanggal 13 November 2025 yang mengizinkan penyidik untuk melakukan penggeledahan rumah atau tempat tertutup lainnya yang dihuni atau digunakan oleh Dr. Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryonoto Diprojo yang terletak di Jalan Kucica nomor 7 Jalan Kucica 7 nomor 88 Blok JH7 17-18 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan. Dengan kata lain, termohon menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang bahwa urgensi penggeledahan adalah untuk pemeriksaan dan atau penyitaan, sebagaimana bagian dari definisi penggeledahan rumah, dan untuk itulah Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memberikan izin. Selanjutnya, penyidik menerbitkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373 6 Romawi Res dan seterusnya tanggal 18 Juni 2026 yang dalam pertimbangannya mencantumkan surat penetapan penggeledahan dari Ketua Pengadilan di Tangerang nomor 49 Penpit tersebut di atas. Dan dalam uraian tujuannya, perintah tersebut dicantumkan alasan sebagai berikut. Melakukan tugas penggeledahan rumah dan atau tempat tertutup lainnya yang terletak di Jalan Kucica 7 nomor 88 Blok JH7 17-18 RT 1 Bintaro Jaya Sektor 9 Tangerang Selatan yang diduga sebagai tempat kejadian perkara atau tempat persembunyian tersangka atau tempat disembunyikannya barang bukti sehubungan dengan terjadinya dugaan tindak pidana. Penggeledahan rumah atau bangunan di alamat sebagaimana tersebut di atas kemudian dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2026 oleh para penyidik pembantu atas nama Adi Hermawan SHMH, Dendi Dwi Ferdika SH, Yuris Wahyu Apriyoga, dan Vito Farhan Ramdhani, disaksikan oleh Nahali dan Supriyadi yang merupakan petugas keamanan. Pemohon menolak menandatangani berita acara penggeledahan yang dilakukan pada tanggal 19 Juni 2026 tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti T13, T24 sampai dengan T27 diperoleh fakta termohon menyatakan menetapkan pemohon sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan dan diperoleh 2 alat bukti atau lebih. Terdapat pula surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh penyidik nomor SP Kap 703 6 Romawi Res 1 dan seterusnya tanggal 19 Juni 2026. Dalam bukti T24 yang selain mencantumkan alasan bahwa pemohon diduga melakukan tindak pidana, dicantumkan pula alasan penangkapan adalah untuk membawa pemohon ke Polda Metro Jaya untuk dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum. Menimbang bahwa dari bukti video yang diajukan oleh pemohon, yakni P10 dan P11 dihubungkan dengan bukti T21, diperoleh fakta bahwa pemohon dan keluarganya menolak pelaksanaan penggeledahan dan penangkapan, kemudian meminta agar termohon menunggu kedatangan kuasa pemohon. Mengenai penggeledahan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tidak mengatur mengenai jangka waktu berlakunya penetapan izin penggeledahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk dapat digunakan oleh penyidik sebagai dasar menerbitkan surat perintah penggeledahan dan melaksanakan penggeledahan. Namun demikian, terlepas dari panjangnya jeda waktu antara penetapan izin dan perintah penggeledahan serta pelaksanaannya, hakim akan lebih menekankan pada pembuktian termohon mengenai apa sesungguhnya urgensi atau hal-hal mendasar yang menjadi alasan perlu dilakukannya tindakan penggeledahan di tanggal 19 Juni 2026. Menimbang bahwa selain telah adanya surat-surat yakni penetapan izin dan perintah penggeledahan, namun aspek formil lainnya yakni alasan melakukan penggeledahan ternyata bertentangan antara yang tertera dalam permintaan izin yang dilakukan termohon tanggal 10 November 2025 dengan yang senyatanya dilakukan oleh termohon di tanggal 19 Juni 2026. Ketua Pengadilan Negeri Tangerang memberikan izin kepada termohon untuk melakukan penggeledahan karena rumah atau tempat tertutup sebagaimana disebutkan dalam surat tersebut diduga oleh termohon sebagai tempat persembunyian barang bukti berdasarkan hasil pemeriksaan tersangka. Namun dalam pelaksanaannya, sebagaimana didalilkan oleh termohon, penggeledahan yang dilakukan adalah untuk melakukan penangkapan terhadap pemohon untuk keperluan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum. Karena berkas perkara telah lengkap, tidak lagi untuk keperluan menemukan dan menyita barang bukti.
Menimbang bahwa selanjutnya, dalam hal terjadi penolakan, seharusnya termohon memedomani ketentuan pasal 33 ayat 4 di atas, yakni selain adanya 2 saksi harus dihadiri oleh kepala desa atau ketua lingkungan. Hal ini sudah lazim dilaksanakan oleh penyidik dalam praktik. Menimbang bahwa hakim memahami dalam pelaksanaan tugas penyidikan ada kalanya penuh tantangan dan rintangan. Penggeledahan di lapangan seringkali mengalami hambatan yang luput dari prediksi atau situasinya sangat cepat berubah dan menuntut kesigapan dan kecepatan penyidik dalam pelaksanaannya, terutama dalam perkara-perkara yang tersangkanya atau orang yang diduga kuat sebagai pelaku adalah orang yang sulit diketahui tempat kediamannya atau berada dalam lingkungan yang memberikan perlindungan sehingga tidak jarang terjadi perlawanan dan ancaman kepada petugas. Namun keadaan seperti ini sifatnya kasuistis. Tidak di setiap perkara proses penyidikannya terdapat keadaan-keadaan seperti yang diuraikan di atas. Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh termohon selama proses penyidikan, penetapan pemohon sebagai tersangka, penyerahan berkas penyidik baik tahap pertama hingga sebelum pelaksanaan penyerahan tahap kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, hakim berpendapat tidak ada keadaan-keadaan yang menunjukkan hambatan yang dialami termohon untuk melaksanakan seluruh proses tersebut. Dalil bahwa pemohon bersikap kooperatif selama proses penyidikan tidak dibantah oleh termohon, sehingga secara material menurut hakim tidak ada urgensinya melakukan penggeledahan dengan tujuan melakukan penangkapan terhadap pemohon. Mengenai penangkapan, menimbang bahwa mengenai tindakan penangkapan yang dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan tindakan penggeledahan sebagaimana telah diuraikan di atas, tujuan termohon menggeledah adalah agar dapat melakukan penangkapan terhadap pemohon. Sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, syarat formil telah terpenuhi dengan adanya surat perintah penangkapan. Menimbang bahwa sekalipun terdapat pernyataan adanya 2 alat bukti sebagai alasan penangkapan dan bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, dari bukti-bukti lain yang diajukan termohon di persidangan, tidak terungkap adanya fakta kesulitan yang dihadapi oleh termohon untuk menghadirkan pemohon dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan. Tersangka dan barang bukti, dalam melaksanakan kewajiban pelimpahan tersangka dan bukti kepada penuntut umum. Sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 7 November 2025, proses penyidikan tetap berlangsung dan pemohon tidak pernah ditangkap. Selain itu, tidak terbukti adanya perbuatan pemohon atau keadaan-keadaan sebagai contoh. Pemohon mulai berpindah-pindah tempat tinggal dan sulit dihubungi sehingga menimbulkan kekhawatiran gagalnya atau terganggunya proses penyelesaian penyidikan di tahap pelimpahan. Tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum atau pemohon ternyata tidak memenuhi panggilan termohon untuk pelaksanaan pelimpahan tanpa alasan yang sah. Menimbang bahwa jika pelimpahan tersangka dan barang bukti telah direncanakan oleh termohon pada waktu tertentu atau misalnya telah ditentukan jadwal yang pasti pada tanggal 22 Juni 2026, termohon dapat dengan mudah memberitahukan rencana tersebut kepada termohon menggunakan surat pemberitahuan atau panggilan resmi yang lazim digunakan dalam praktik sehingga pemohon dapat mempersiapkan dirinya dengan baik. Penggunaan upaya penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan termohon tanpa dapat dibuktikan adanya alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hakim adalah tindakan sewenang-wenang. Menimbang bahwa oleh karena terdapat cacat formil dan material dalam tindakan penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan oleh termohon, maka sudah sepatutnya tindakan penggeledahan dan penangkapan tersebut dinyatakan tidak sah. Kedua, dulu ya, saya rasa sampai yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon. Menimbang bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh penyidik sebelum melakukan penahanan terhadap seorang tersangka diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Dengan memperhatikan pula putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 PUU 12 Romawi 2014, yakni 1. Syarat formil berupa memberikan surat perintah penahanan dengan tembusan kepada keluarga yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan. 2. Syarat material lain dilakukan kepada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. 3. Syarat subjektif, yakni adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Dan 4.
tersangka diduga melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau tindak pidana lain yang disebut dalam pasal 21 ayat 4 huruf B. Nomor SP-HAN 458 Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026. Di dalam bagian pertimbangan surat penahanan tersebut tertulis kalimat sebagai berikut. Bahwa dalam rangka kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah jika tersangka mengabaikan panggilan penyidik sebanyak 2 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah atau memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan atau menghambat proses pemeriksaan atau berupaya melarikan diri atau berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti atau melakukan ulang tindak pidana atau terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan tersangka atau mempengaruhi saksi untuk tidak mengatakan sebenarnya, tersangka yang diduga melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih atau tindak pidana yang diatur khusus sesuai dengan pasal 100 ayat 2 KUHP dipandang perlu mengeluarkan surat perintah. Penahanan terhadap pemohon telah diberitahukan kepada keluarga pemohon melalui surat tertanggal 19 Juni 2026. Sebutkan alasan dan singkat perkara yang disangkakan dan tempat ia ditahan, serta memenuhi syarat real yakni dilakukan terhadap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Selain itu, syarat objektif juga telah terpenuhi karena ancaman pidana dari salah satu ketentuan pidana yang disangkakan, yakni pasal 32 ayat 1 junto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah pidana penjara paling lama 8 tahun dan atau pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Menimbang bahwa terlepas dari uraian pertimbangan alasan subjektif, terlepas dari uraian pertimbangan alasan subjektif termohon dalam surat perintah penahanan yang menggunakan pasal 100 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hakim akan tetap konsisten menggunakan ketentuan hukum acara yang lama sebagai dasar pengujian, yakni pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Menimbang bahwa dari uraian posita permohonan pemohon yang tidak dibantah oleh termohon, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan pemohon di persidangan, yakni saksi Aida Senia Sibuan dan Krisanti Rusmono, diperoleh fakta bahwa pemohon telah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh termohon agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri termohon. Agar selama proses penyidikan termohon tidak melakukan penahanan terhadap diri pemohon, wajib lapor adalah syarat atau kebijakan yang dibuat oleh termohon bagi pemohon, yang mana tujuannya tentu agar seluruh tahapan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan lancar dan tuntas tanpa harus menggunakan kewenangan penahanan. Hal ini terbukti sejak pemohon ditetapkan sebagai tersangka di tanggal 7 November 2025 hingga tanggal 18 Juni 2026, termohon tidak pernah menerbitkan surat perintah penahanan. Dalam situasi seperti itu, seharusnya pemohon dihadapkan pada logika kepastian bahwa selama pemohon tidak melanggar syarat yang ditetapkan oleh pemohon, maka pemohon tidak perlu ditahan. Sebaliknya, jika pemohon melanggar syarat yang ditetapkan tersebut, maka saat itulah ia perlu ditahan. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, hakim berpendapat tindakan penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon tidak memenuhi syarat subjektif, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan tidak sah. Menimbang bahwa hakim perlu menekankan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari rumusan norma yang jelas dan tidak multitafsir, melainkan juga lahir dari pelaksanaan kewenangan yang memiliki landasan kuat dan konsekuen. Kesewenang-wenangan dalam melaksanakan upaya paksa akan melahirkan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya
akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat tidak hanya kepada aparatur penegak hukum, namun juga kepada hukum itu sendiri. Ini adalah kondisi yang berbahagia bagi negara. Oleh karena itu, aparatur penegak hukum harus memastikan segala tindakannya dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan undang-undang, khususnya dalam upaya paksa, harus berdasarkan hukum dan urgensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Menimbang bahwa oleh karena tindakan termohon yang dinyatakan tidak sah hanya terkait penggeledahan, penangkapan, dan penahanan, maka tidak serta-merta seluruh berkas penyidikan menjadi tidak sah. Dengan demikian, permohonan pemohon agar menyatakan berkas penyidikan yang akan atau telah dilimpahkan termohon kepada turut termohon adalah tidak sah dan melawan hukum sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa oleh karena saat ini pemohon tidak berada dalam tahanan, maka pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Tahtimah Polda sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya ditolak. Menimbang diperiksa oleh pengadilan negeri dalam pra-peradilan adalah mengenai sah atau tidaknya pelaksanaan upaya paksa, yang salah satunya penahanan, bukan untuk memerintahkan agar penuntut umum tidak melakukan penahanan. Keputusan turut termohon yang tidak melakukan penahanan terhadap pemohon sepenuhnya adalah kewenangan turut termohon dengan didasari pertimbangan yang telah diuraikan dalam jawabannya. Dengan demikian, permohonan agar pengadilan memerintahkan turut termohon tidak menerbitkan surat perintah penahanan terhadap diri pemohon bukanlah kewenangan pra-peradilan sehingga sudah sepatutnya ditolak. Mengenai permohonan agar pengadilan memulihkan harkat, martabat, dan nama baik pemohon seperti keadaan semula, hakim mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa pasal 176 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur bahwa permintaan rehabilitasi oleh tersangka atas penangkapan atau penahanan tanpa alasan yang berdasar undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan dan perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri diputus oleh hakim pra-peradilan. Menimbang bahwa perkara pokok yang terkait permohonan pra-peradilan ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun pemeriksaan belum dimulai karena menunggu selesainya pemeriksaan perkara pra-peradilan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf E, sehingga keadaan perkara pra-peradilan ini tidak sama persis dengan yang diajukan, tidak sama persis dengan yang dimaksud oleh ketentuan pasal 174 ayat 4 di atas. Menimbang bahwa pasal 177 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 176 diatur dalam peraturan pemerintah. Namun hingga saat ini peraturan pelaksana tersebut belum terbit, sehingga berdasarkan pasal 365 maka peraturan pelaksanaan yang ada akan tetap diterapkan, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait adalah pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang berbunyi: Pasal 12, permintaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pasal 97 ayat 3 KUHP diajukan oleh tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon. Pasal 13, petikan penetapan pra-peradilan mengenai rehabilitasi disampaikan oleh panitera kepada pemohon. Ayat 2, salinan penetapan sebagaimana dimaksud ayat 1 diberikan kepada penyidik dan penuntut umum yang menangani perkara tersebut. 3, salinan penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 disampaikan pula kepada instansi tempat bekerja yang bersangkutan dan kepada ketua rukun warga di tempat tinggal yang bersangkutan. Pasal 14, ayat 1 amar putusan dari pengadilan mengenai rehabilitasi berbunyi memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan kedudukan, harkat, serta martabatnya. Ayat 2, amar penetapan dari pra-peradilan mengenai rehabilitasi berbunyi sebagai berikut: memulihkan hak pemohon dalam kemampuan kedudukan dan harkat serta martabatnya. Pasal 15, isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menempatkannya pada papan pengumuman pengadilan. Menimbang bahwa oleh karena tata cara atau prosedur permintaan dan pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana yang dimohonkan pemohon diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, maka pengajuan dan pelaksanaannya mengacu kepada ketentuan tersebut. Dengan demikian, permohonan pemohon terkait rehabilitasi yang disatukan melalui permohonan ini sudah sepatutnya ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, permohonan pra-peradilan pemohon dikabulkan untuk sebagian.
Menimbang oleh karena permohonan pra-peradilan dikabulkan sebagian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada termohon sejumlah nihil. Mengingat pasal 1, angka 17 dan 18, pasal 33, pasal 17, pasal 19, pasal 21, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, pasal 176, pasal 177, pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pra-peradilan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan penggeledahan yang dilakukan termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya nomor SP dah rumah TAP 373/6 Romawi Res .124/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 18 Juni 2026 adalah tidak sah. 3. Menyatakan penangkapan yang dilakukan oleh termohon terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP Kap 7036 Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 4. Menyatakan penahanan terhadap pemohon berdasarkan surat perintah penahanan nomor SP Han 458 6 Romawi Res 1.14/2026 Ditreskrimum Polda Metro Jaya tanggal 19 Juni 2026 adalah tidak sah. 5. Membebankan kepada pemohon untuk membebankan kepada termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil. 6. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya. Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2026 oleh Ketua Darmawan SH, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dan dibantu oleh Bagus Setiawan, Eko Suryono SHMH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, kuasa termohon serta kuasa turut termohon. Demikian putusan atas permohonan saudara pada pemohon, termohon, dan kuasa turut termohon. Dengan telah selesainya pembacaan putusan ini, sebelumnya ini ada perbaikan sedikit ya. Kami berusaha menyediakan salinan putusannya sesegera mungkin, nanti bisa diambil, tapi kami perlu waktu untuk administrasinya ya, bersabar saja dulu. Setelah selesai pembacaan ini, maka kami nyatakan persidangan pra-peradilan nomor 99 selesai dan ditutup. Terima kasih Yang Mulia atas putusannya. Insya Allah masih ada harapan keadilan di negeri ini.
Bang munduran dikit bang. Bang Isan bang. Bang Roy munduran dikit bang. Bang Refli munduran dikit. Timnya geser dulu. Baru perjuangan diam bau badang diam. Sabar sampai mic-micnya terbang. Sabar. Semua dapat tanda tangan. Ya, pelan-pelan. Oke, calm down. Oke, kita mulai. Oke. Ya. Kawan-kawan semua, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kawan-kawan semua, kita memulai press conference ini. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas putusan hari ini yang menurut kami ini memenuhi rasa keadilan. Ini adalah keadilan yang substantif, terlepas dari soal hukum acara yang digunakan, tetapi hakim menggali keadilan substantif dan fakta-fakta yang kemudian berlangsung. Karena itu untuk mensyukuri ini kita berikan kesempatan yang pertama kepada Mas Roy dulu untuk mengucapkan rasa syukur, dan kemudian nanti teknis-teknis hukumnya akan kami sampaikan, baik Pak Abdul Ghafur, saya maupun lawyer-lawyer lain termasuk Bu Soraya. Silakan Mas Roy menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama alhamdulillah hari ini Selasa 7 Juli 2026 adalah dimulainya babak baru dari hukum Indonesia. Laboratorium hukum di Indonesia dengan menggunakan tata perundang-undangan yang baru, meskipun tadi pertimbangannya tetap menggunakan yang lama, itu sudah kita mulai hari ini. Dan tentu saja sama seperti tadi yang Bang Refli sampaikan, kita yang pertama patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, yang telah dengan secercah harapannya memberikan kita semangat, memberikan kita asa, memberikan kita niat untuk memperbaiki hukum negeri. Ini hukum bukan untuk saya, bukan untuk Roy Suryo dan tim kuasa hukum Tokham yang hari ini mendampingi saya, tetapi adalah untuk kita semuanya. Juga untuk sahabat-sahabat pejuang kami yang ada di seberang sana, yang ada untuk Bu Dr. Tifa, yang ada untuk Bu Kurnia, yang ada untuk Mas Rustam, dan juga untuk Pak Rizal Fadila. Ini adalah untuk kita semuanya. Yang kedua, kami ingin mengaturkan terima kasih atas kebijakan yang luar biasa, pertimbangan kepada hakim tunggal, ya, kalau tidak salah namanya Pak Ketut, ya, kalau tidak salah. Terima kasih, matur suksma Pak Ketut, atas pertimbangannya yang sangat luar biasa. Jadi itu benar-benar sesuai dengan fakta persidangan. Saya nggak perlu ngulangi lagi fakta persidangan yang ada, ya. Dan saya juga mengaturkan terima kasih kepada keluarga saya, ya, istri tercinta, dan juga para kuasa hukum. Di sini ada Mas Refli Harun, ada Mas Abdul Ghafur Sangaji, ada Pak Yasena, ada Bu Soraya, ada Pak Ristan, dan ada semua dalam tim Tokham. Jadi tim Tokham adalah bukan hanya terbatas saja. Silakan untuk teman-teman kuasa hukum yang lain, untuk lawyer yang ingin bergabung, silakan. Kita bersama-sama ingin menegakkan kebenaran. Dan insya Allah hari ini kita mulai dengan langkah kecil untuk suatu langkah yang lebih besar. Dan tentu saja kepada seluruh media, baik media mainstream maupun media alternatif, YouTuber yang terus membersamai dan tidak luput. Terakhir saya aturkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia yang diwakili oleh ibu-ibu, mak-mak, dan juga bapak-bapak pejuang yang ada di semua, dan organisasi pemuda yang ada, ya, yang terus-terus membersamai selama ini. Kami tidak akan meninggalkan kalian semua, KNPRI, ARM, Forum Aksi, dan juga yang lain, ya. Kita tetap berjuang bersama. Jadi nanti, ya, pertimbangannya adalah nanti teknis akan disampaikan oleh Mas Refli. Dan jangan lupa, ya, ini kita akan tetap memperjuangkan nanti ketika hari Jumat itu akan ada pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan kedua itu ada hari Jumat, dan itu apa isinya nanti akan disampaikan. Dan saya juga ingin sampaikan, hari ini kita menyelesaikan pra-peradilan di Jakarta Selatan. Kita juga akan mengikuti nanti perkara pokok itu di Jakarta Timur. Tapi kemarin kita mengajukan gugatan, ya, PMH itu apa sih? Perbuatan melawan di Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumanan. Ya, itu sudah kita daftarkan dan muncul reknya adalah nomor 457/B/PDT yang ada di Jakarta Utara. Kenapa? Karena dia telah melakukan penyelundupan pasal, dan pasal itu ternyata tidak digunakan. Nanti detailnya mungkin Mas Ghafur akan sampaikan. Dan meskipun tadi hakim sekali lagi menggunakan KUHP
karena adanya baru. Tapi dalam suatu kuhab baru, maka itu namanya apa? Namanya dioplos. Pasti oplos. Kolaborasi. Ini oplos sih. Ya, oplos dan kolaborasi. Gitu ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Karena putusannya seperti ini ya, oplos. Maka saya pakai kata oplos. Silakan. Mas Refli. Makasih Ya. Mas Roy. Terima kasih Mas Roy sudah menyampaikan sesuatu hal. Nah, saya ingin memberikan penghargaan kepada rekan lawyer yang lain, Bu Soraya, yang juga menjadi bagian dari tim kami, tim Tokham, ya, tim Mas Roy. Silakan Bu Soraya menyampaikan sesuatu yang mungkin ingin disampaikan. Terlebih dahulu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita buktikan bahwa salah satu dari hakim tunggal kita yang menyelenggarakan proses persidangan Rapid ini betul-betul bijaksana, betul-betul menempatkan kebenaran, keadilan di negeri kita ini. Amin. Dan ini bukan untuk Pak Roy dan yang lain, tapi untuk seluruh anak negeri, anak bangsa yang merasa diintimidasi, yang merasa hak-haknya dilanggar. Kita buktikan hari ini, kemenangan perjuangan itu masih hidup dan masih menyala di negeri ini. Untuk sementara, untuk selanjutnya saya serahkan kepada tim lawyer kita yang lain. Bang Erha. Bang Erha. Selanjutnya Bang Erha. Oke, ya, saya ingin memberikan kesempatan kepada rekan lawyer yang lain, yaitu Ristan. Hei Bang Ristan, mantap. Semangat. Oke. Puji Tuhan, puji syukur hari ini ternyata keadilan itu masih ada di negara kita. Ya. Jadi acara pra peradilan selama 7 hari kita sudah berjalan dengan lancar. Pertama-tama kita mengucapkan kepada hakim tunggal yang melakukan pekerjaannya begitu baik dan lancar, dan ternyata keadilan itu masih ada hingga hari ini. Mudah-mudahan di perkara berikutnya, perkara pokok dan lainnya, ini berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita. Ini masih perjuangan kita masih terus, ya, masih panjang. Nah, itu kita doain aja, semoga kedepannya lebih bagus dan berhasil. Amin. Ya. Saya mau sebenarnya memberikan kesempatan kepada ada tim lain, Pak Yasena, tapi Pak Yasena nggak di tempat ya. Oke, ya sudah. Saya berikan kesempatan pada Abdul Ghafur. Silakan. Oke. Ya, Mas Roy dan rekan-rekan media yang saya hormati, alhamdulillah putusan pra peradilan hari ini telah menjawab harapan publik bahwa penegakan hukum dalam perkara kasus ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo, dan sekaligus menjawab kebohongan yang selama ini diglorifikasikan oleh pihak sebelah, oleh kubu sebelah, bahwa ternyata adalah perintah penangkapan, penahanan, penggeledahan itu tidak sah secara hukum sehingga patut untuk dinyatakan batal demi hukum. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua adalah ini kemenangan adalah kemenangan penegakan hukum. Bukan kemenangan Mas Roy, bukan juga kemenangan kami kuasa hukum. Tetapi kemenangan penegakan hukum karena perkara Mas Roy ini menjadi laboratorium hukum baru. Karena kita masuk dalam rezim KUH pidana baru, sehingga apa yang kemudian kita titipkan lewat perkara ini kemudian bisa menjadi pembelajaran supaya penegakan hukum ke depan harus dilakukan secara proper, due process of law, dan tentu harus mengedepankan prinsip hak asasi manusia. Nah, apa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya dengan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu sesuatu yang sebenarnya kita melihat dari awal adalah sesuatu yang hanya untuk memenuhi kepentingan dari kubu sebelah. Karena jauh sebelum penangkapan, penahanan itu dilakukan, ada satu organisasi advokat, kita sebut saja Pradi Bersatu, yang sudah menekan Polda Metro Jaya sehingga harus dilakukan penangkapan dan penahanan itu justru oleh Polda Metro Jaya tidak dilakukan dengan dasar yuridis yang kuat, argumentasi hukum yang kuat, tetapi hanya karena adanya tekanan politik, adanya pressure dari kelompok-kelompok yang tidak berkepentingan dengan penegakan hukum ini, tetapi kemudian itu diakomodir. Ini sesuatu yang sangat kita sayangkan. Dan hari ini telah ditunjukkan kepada publik Indonesia bahwa dua lembaga penegak hukum, yaitu Kejaksaan
Agung Republik Indonesia melalui Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tidak melakukan penahanan. Dan hari ini yang kedua adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk pokok perkara pra-peradilan, penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Ternyata juga permohonan kami dikabulkan. Artinya dinyatakan tidak sah. Kemudian yang ketiga, nanti penjelasannya akan lebih akurat dari Bang Refli. Yang ketiga adalah hari Jumat tanggal 10 Juli 2026 kami sudah akan memulai lagi pra-peradilan yang baru untuk menguji pasal 32 Undang-Undang ITE yang menurut kami itu adalah pasal penyeludupan, pasal entertain yang tidak diperkuat dengan bukti-bukti permulaan yang cukup, sehingga nanti kita buktikan dalam pra-peradilan apakah dasar penetapan tersangka menggunakan pasal 32 Undang-Undang ITE Bang Refli. Ya, dan yang terakhir adalah ada gugatan perbuatan melawan hukum pasal 1365 KUH Perdata yang diajukan oleh prinsipal kami, salah satu pejuang yang hari ini terus tegar dan punya komitmen sesuai dengan komitmennya Bu Tifa, tidak akan melakukan restoratif justice dengan Pak Joko Widodo dan tidak mengakui kesalahan atau plea bargain dalam KUHP baru, yaitu sudah mendaftarkan gugatan perbuatan melawan hukum kepada seorang pendukung Pak Joko Widodo, pelapor dalam perkara ini, yaitu Lechmanan. Dan perkara tersebut sudah terregistrasi dalam perkara perdata, yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan akan segera keluar jadwal persidangannya. Kenapa kami melakukan itu dan kenapa dimohonkan oleh Mas Roy? Karena adanya peristiwa dulunya melaporkan pasal 160, yaitu Mas Roy dituduh melakukan kegaduhan publik, kemudian juga melakukan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang ITE, ternyata berdasarkan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum dalam perkara yang menghasut, dalam perkara Bu Tifa dan perkaranya Mas Roy itu ternyata dibuang pasalnya oleh jaksa penuntut umum, sehingga kami ingin menguji bahwa ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelapor sehingga harus melakukan ganti rugi terhadap penggugat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menambahkan terkait dengan masalah nama baik Bapak Roy Suryo yang tercemar dalam kaitan penangkapan, penahanan, dan penggeledahan. Tadi berdasarkan putusan hakim nanti dilaksanakan terpisah. Kita akan ajukan untuk rehabilitasi nama baik dari Bapak KRMT Roy Suryo Noto Diprojo, agar bisa pulih kembali nama baiknya, jangan sampai tercemar dan tidak ada perbaikan sama sekali. Adapun mengenai masalah biayanya, nanti kami usulkan lebih lanjut berdasarkan putusan hakim tadi disampaikan, dilakukan secara terpisah. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini terakhir. Closing. Kesimpulan. Sekaligus ini kami perkenalkan beliau adalah koordinator untuk Mas Roy dalam tim Tolham. Beliau koordinatornya. Waduh. Nggak ada pemecatan Bang Refli. Nggak ada. Ya, itu menjawab isu. Ya, kawan-kawan semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita patut berbahagia dan berbangga hari ini. Tetapi yang saya ingin garis bawahi, perjuangan kita itu masih panjang. Masih ada nanti Jumat kita memulai pra-peradilan yang baru. Nah, pra-peradilan yang baru ini akan menentukan pokok perkara nanti. Karena kita akan mengajukan pasal 32 ayat 1 yang kami anggap itu adalah pasal selundupan hanya untuk bagaimana bargaining power penyidik bisa menahan suatu waktu baik Mas Roy maupun Dr. Tifa. Karena itu kita akan ajukan, kita berusaha insya Allah rontokkan pasal ini, karena pasal ini paling tidak menurut kami tidak disertai dengan fakta dan peristiwa yang sesungguhnya. Tidak disertai dengan dua alat bukti yang cukup. Itu perjuangan kita yang harus kita jalani berikutnya dan mohon dukungan. Dan sekali lagi bahwa ini tidak bermaksud untuk menghambat pokok perkara. Karena pra-peradilan ini adalah hak yang diberikan oleh undang-undang kepada tersangka dan terbukti. Ternyata hari ini pra-peradilan itu paling tidak memulihkan harkat Mas Roy bahwa proses penggeledahan, penahanan dan penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Dan hakim tadi memastikan bahwa Mas Roy adalah orang yang patuh, orang yang kooperatif, orang yang melakukan wajib lapor sesuai dengan perjanjian dengan penyidik agar tidak ditahan sebanyak 30 kali.
Sehingga yang menciderai janji itu bukan Mas Roy, tetapi penyidik sendiri yang menangkap tiba-tiba, yang menahan tiba-tiba tanpa alasan yang bisa dibenarkan. Karena itu hakim secara substantif, ya, secara adil menyatakan bahwa proses rangkaian penggeledahan, penangkapan dan penahanan itu tidak sah. Bagaimana dengan pokok perkara? At any time sesungguhnya kami siap untuk disidangkan pokok perkaranya. Tidak seperti yang dikatakan bahwa Mas Roy mengulur-ulur waktu, tetapi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, kalau kita mengajukan pra-peradilan dan itu adalah hak kita, sekali lagi hak kita, karena kita ingin berperang tetapi dengan jalan yang jauh lebih mulus. Seandainya pasal-pasal 32 ayat 1, pasal 35 sudah dirontokkan di pra-peradilan, maka kita hanya menghadapi pasal-pasal yang ringan saja. Nah, ini adalah bagian dari strategi yang mohon kawan-kawan sekalian termasuk lawyer-lawyer yang lain di medan manapun menghargai hak kami untuk memperjuangkan bagaimana strategi ini bisa berjalan dengan baik demi Mas Roy dan tentu demi penegakan hukum itu sendiri. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Roy, bajunya dong. Makasih banyak. Jadi meskipun dioplos, alhamdulillah. Dioplos ya. Mas Roy, lihat sini Mas Roy. Apa baru? Bang, apa nih Bang?